Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten yang dimuat oleh Firly mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila pada saat ini, saat pandemi COVID-19, disusun secara sistematis berdasarkan sila 1 sampai dengan sila 5. Begitupun dengan pengamalan-pengamalannya yang disertakan saat pembahasan sila-sila tersebut. Secara umum, kontennya berisi materi Pancasila secara general sampai pada poin-poin nilai yang terkandung di dalam setiap silanya. Yang kemudian poin-poin tersebut beliau korelasikan begitu dengan kehidupan kita saat ini. Adapun korelasi-korelasi tersebut beliau buat dalam bentuk-bentuk himbauan, kemudian ada juga beberapa yang persuasi, seperti contoh konkret yang dipaparkannya, berdonasi, kemudian pembagian masker sebagai bentuk pengamalan sila kedua. Nah, menurut saya, dari segi konten, maka video yang dibuat oleh Firly Wiryandani sudah mengakomodir semua sila yang terkandung dalam Pancasila. Namun seperti paparan contoh tadi, maka referensi yang dipakai oleh Firly dalam analisa saya dapat dikatakan cukup textbook, sehingga menyulitkan penonton untuk mencerna khususnya remaja ataupun masyarakat awam sebagai sasaran utama dari video tersebut. Oleh karena textbook, maka ada begitu banyak konten persuasi yang dimuat oleh beliau. Menurut saya, hal itu tidak cukup relevan mengingat keadaan masyarakat dan remaja saat ini karena kontennya terlalu padat gitu. Padahal umumnya yang saya tahu, orang awam hanya fokus pada satu ataupun dua hal yang mereka anggap penting begitu. Tidak ada headline yang digunakan oleh Firly dalam pengamalan-pengamalan yang bisa dilakukan saat ini. Firly dalam menyampaikan videonya sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, meskipun masih ada beberapa penggunaan kata yang mungkin kurang tepat dan ketika didengarkan jadi sedikit rancu maknanya, tapi masih dapat dipahami. Dan juga sudah tersusun secara sistematis di mana terdapat pembukaan, isi, dan penutup. Di bagian pembukaan, Firly menyampaikan salam, memperkenalkan diri, dan juga menyampaikan tujuan Firly membuat video itu untuk pengamalan nilai-nilai Pancasila kepada remaja atau masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Di bagian isi, Firly juga menyebutkan sila-sila Pancasila, nilai-nilai yang terkandung, dan juga contoh-contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk sederhana ataupun yang lebih luas. Namun saya memberikan beberapa catatan di mana ketika Firly menyebutkan sila kedua, silanya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab tidak disebutkan oleh Firly dan langsung kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kedua dan juga contohnya. Dan juga pada sila keempat di mana Firly kurang lancar dalam menyebutkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan juga video tersebut dilengkapi dengan penutup di mana Firly menyampaikan ucapan terima kasih kepada audiens dan mengucapkan salam penutup di bagian akhir video. Menurut analisis saya dari segi bahasa, videonya sudah baik, sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sudah tersusun secara sistematis, dan juga mudah dipahami oleh audiens. Kemanusiaan yang adil dan beradab tidak disebutkan oleh Firly dan langsung kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kedua dan juga contohnya. Dan juga pada sila keempat di mana Firly kurang lancar dalam menyebutkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan juga video tersebut dilengkapi dengan penutup di mana Firly menyampaikan ucapan terima kasih kepada audiens dan mengucapkan salam penutup di bagian akhir video. Menurut analisis saya dari segi bahasa, videonya sudah baik, sudah
menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sudah tersusun secara sistematis, dan juga mudah dipahami oleh audiens atau yang menonton video secara umum. Jadi videonya sudah baik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang adil dan beradab tidak disebutkan oleh Firly dan langsung kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kedua dan juga contohnya. Dan juga pada sila keempat, di mana Firly kurang lancar dalam menyebutkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan juga video tersebut dilengkapi dengan penutup, di mana Firly menyampaikan ucapan terima kasih kepada audiens dan mengucapkan salam penutup di bagian akhir video. Menurut analisis saya dari segi bahasa, videonya sudah baik, sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sudah tersusun secara sistematis, dan juga mudah dipahami oleh audiens atau yang menonton video secara umum. Jadi videonya sudah baik. Pada video Firly tersebut sangat luar biasa, sangat komunikatif, dan juga pembawaannya yang percaya diri dengan mengajak sapaan-sapaan kepada penonton dan juga berasa terinteraksi kepada penontonnya. Dan pembawaan yang Firly ungkapkan mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila sangat luar biasa, sangat percaya diri dengan tekanan-tekanan intonasi yang pas dan juga mudah dipahami oleh penontonnya. Hasil pemaparan saya dari konten atau isi pemaparan dari Saudari Laila Fajrianti. Apakah konten tersebut sudah mengakomodasi dari sila-sila Pancasila? Nah, dari hasil pemaparan Laila, saya mendapatkan 3 poin penting dari konten tersebut, yang dimana pada konten tersebut mengacu pada 5 sila yang ada, dan penjelasan tersebut mengacu pada pendidikan Pancasila. Nah, pada poin pertama yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup, yang dimana nilai-nilai yang melekat dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat, dalam kita bergaul, dan sebagainya, semuanya sudah teratur dalam Pancasila, sehingga kita dalam bernegara dan bermasyarakat sudah teratur. Lalu yang kedua yaitu Pancasila sebagai norma dalam bernegara, yang dimana Pancasila tersebut merupakan sumber dari segala sumber yang ada di Indonesia, sumber hukum yang ada di Indonesia, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Lalu yang ketiga yaitu Pancasila sebagai etika, yang dimana jika kita mengikuti Pancasila dengan baik, maka kita bisa menjadi generasi penerus yang baik, dengan ditambahi dengan prinsip good government, yang dimana prinsip good government ini bisa meminimalisir yang KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu juga Laila Fajrianti menambahkan yaitu kenyataan-kenyataan penyimpangan Pancasila yang ada di Indonesia. Dari semua pemaparan tersebut, konten atau isi dijelaskan dengan secara baik, lalu runtut dan jelas. Dari segi bahasa, yang mencakup pertama, sudah menggunakan bahasa yang baik dan benar atau belum. Yang kedua, sudah tersusun secara sistematis atau belum. Nah, saya akan membahas yang pertama, yaitu sudah menggunakan bahasa yang baik dan benar atau belum. Menurut saya, video yang Laila unggah yang sudah saya tonton itu sudah menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan penyampaiannya pun menurut saya sudah benar-benar penyampaian materinya tuh benar-benar nyampe kepada
penonton, saya sebagai penonton kayak penyampaian Laila tuh sudah apa yang ingin Laila sampaikan tuh sudah sampai ke saya. Kayak misalkan penerapannya kepada kita sebagai mahasiswa seperti itu, kayak pokoknya penyampaiannya tuh sudah cukup sangat baik menurut saya. Terus yang kedua, sudah tersusun secara sistematis atau belum? Menurut saya sudah cukup tersusun secara sistematis. Mungkin dari beberapa kata yang Laila sampaikan, ada beberapa kata yang mungkin masih awam didengar. Menurut saya juga ada beberapa kata yang mungkin masih awam, saya tahu itu apa artinya, seperti itu. Tetapi secara keseluruhan video dari Laila Fajrianti dari segi bahasa menurut saya sudah cukup baik. Penyampaiannya bahasanya sudah cukup baik dan benar dan sudah tersusun secara sistematis. Juga penyampaian yang Laila sampaikan sudah menurut saya sudah dapat saya terima, kayak penyampaian Laila sudah nyampe ke saya gitu. Seperti itu. Dalam video yang telah dibuat Laila ini, kebahasaan yang digunakan oleh Laila sudah komunikatif, karena kebahasaan yang digunakan oleh Laila itu dapat dimengerti banyak orang. Keluasan yang dirasakan oleh saya di dalam video yang telah dibuat oleh Laila itu sangatlah lancar. Laila membuat video dengan topik yang lancar, tidak tergesa-gesa, tidak keluar dari topik, dan terstruktur penyampaiannya. Lalu dan tingkat kepercayaan diri di dalam video Laila telah percaya diri, mempunyai rasa percaya diri yang bagus juga. Mungkin sedikit kekurangan yang ingin disampaikan dari saya pribadi adalah di dalam video itu kurang lengkap dengan adanya subtitle atau pembantuan kata-kata setiap apa yang disampaikan oleh Laila, karena dengan adanya kata-kata apa yang disampaikan itu dapat membantu teman-teman kita yang mungkin tidak dapat mendengar. Jadi kurangnya hanya dengan subtitle dari apa yang diucapkan oleh Laila aja. Mungkin itu cukup segitu yang saya analisis. Selebihnya sudah cukup baik dan cukup bagus. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.